Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, muhawalatun ya'isatun. Usaha yang sia-sia. Wa qad tantana wa dandana ba'duhum haula hadithi tawassuli Adamah. Dan sungguh telah ramai pembicaraan wadandanya dan banyak ucapan ba'duhum sebagian dari mereka haula hadisi tawassuli Adam seputar hadis tawasulnya Nabi Adam. Sebagian dari mereka itu memperbincangkan tentang tawassulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Wa hadisi Utsman bin Hunaifin wa ghairihima. Dan hadisnya Sayyidina Utsman bin Hunayf wa ghairihima dan selain keduanya. Intinya hadis tawasul. Wa balala juhdahu fi raddiha. Ya. Ia berusaha penuh fi raddiha di dalam menolaknya. Bi kulli ma utiya min quwatin, dengan segala sesuatu yang diberikan min quwatin dari kekuatan, wa hawala dan berusaha, wa hawara ya, membicarakannya, mendiskusikannya, wajadalah mendebati, wa qama berlebih-lebihan, wa qa'ada merendah-rendahkan, wa arghama wa azbada fi hadzal maudu'i, berteriak-teriak, wa azbada ya, berbusa-busa di dalam berbicara tentang masalah tawasul fi hadzal maudu'i, di dalam ya ini permasalahan daripada tawasul itu sendiri. Jadi, ada sebagian mereka yang merasa tidak terima ya kalaupun tawasul Nabi Adam kepada Nabi Muhammad ya, hadisnya Utsman bin Hunayf yang kemarin disampaikan, ya mungkin juga hadis ini, riwayat yang tadi ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah. Sebagian dari pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah itu merasa dalam tanda kutip kurang terima. Sehingga didiskusikan ya, bagaimana untuk berlebih-lebihan dalam menanggapinya atau mengurang-urang. Maka disampaikan di sini fa kullu dzalika la faidata minhu li annahu mahmaha wala raddal ahaditsal waridata fi hadzal bab faqad qala sadatuhu minal ulama il kibar kalimatahum. Wa kullu dzalika, semua itu la faidata minhu, tidak ada faedah ya, enggak ada gunanya, li annahu mahmaha wala, karena sekalipun ia berusaha raddal ahaditsal waridah, menolak berbagai hadis yang warid fi hadzal bab, dalam bab ini, faqad qala sadatuhu minal ulama il kibar kalimatahum. Faqad qala, kan tetapi telah banyak, sungguh telah berbicara, berkomentar ya sadatuhu, pembesar-pembesarnya, minal ulama, dari para ulama al-kibar, tokoh-tokoh ulama, kalimatahum, mengucapkan kalimat mereka. Wahum awfaru minhu aqlan, ya, para ulama kibar itu tadi awfaru minhu aqlan, lebih sempurna akalnya, wa awsa'u ilman, dan lebih luas ilmunya, wa atwalu ba'an, dan lebih jauh langkahnya, wa amaku fahman, dan lebih dalam pembahasannya, wa aktsaru nuran, dan lebih cemerlang cahayanya, taqwa wa ikhlasan, ketakwaan dan keikhlasannya. Mithlul imami Ahmad bin Hanbal, sebagaimana seperti Imam Ahmad bin Hanbal ya, wa huwa yaqulu bitawasuli kama naqalahu anhu Ibnu Taimiyah wal Izzu Ibnu Abdissalam ya. Bahwa beliau yaqulu mengatakan bitawasuli, bolehnya bertawasul, kama naqalahu anhu Ibnu Taimiyah, sebagaimana dinukil ya darinya Ibnu Taimiyah menukilnya, wal Izzu
ibnu Abdissalam dan Iz ibnu Abdissalam. Wabni Taimiyah nafsihi, dan begitu pula Ibnu Taimiyah sendiri, fi qaulin lahu bitawasuli bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khosotan. Ya, di dalam pendapatnya bolehnya bertawasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khosotan, secara khusus. Tsumma nihayatul matafi inda Syekhi Muhammad ibn Abdul Wahhab alladhi angkara ala man nassabal qawla ilaihi bitakfiril mutawassilin. Kemudian secara monumental, ini yang dimaksud dengan nihayatul mataf, inda Syekhi Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alladhi angkara ala man nassabal qawla ilaihi bitakfiril mutawassilin, yang mengingkari, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari, ya, ala man nasabal qawla, terhadap orang yang menisbatkan pendapat ilaihi pada dirinya, bitakfiril mutawassilin, dengan kafirnya orang-orang yang bertawassul. Bal wasarraha fi fatawahu bi anna tawassula minal furu'i, bahkan wasarraha, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menjelaskan fi fatawahu, di dalam fatwa-fatwa beliau, bi anna tawassula, bahwa sesungguhnya, ya, tawassul minal furu'i, itu bagian daripada masalah cabang, masalah furu', la minal usuli, bukan dari masalah pokok seperti iman dan tauhid, ya. Wa kullu dzalika sayati mufassalan insyaallah fi hadzal babi, dan semua itu akan terperinci insyaallah fi hadzal kitab, di dalam kitab ini. Jadi disampaikan di sini bahwa meskipun sebagian dari pengikutnya Ibnu Taimiyah itu merasa tidak terima dengan, ya, sanad-sanad yang lengkap dari hadis tawassul, dan mereka mencoba untuk mempengaruhi, bagaimanapun mereka punya cara, tapi di sini disampaikan semua itu tidak ada faedahnya. Kenapa? Ya, justru pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh ulama mereka mengakui dibolehkannya bertawassul, seperti Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Iz ibni Abdissalam, semuanya adalah sadatuhum, ya, tokoh-tokoh ulama-ulama mereka yang memperbolehkan akan hal itu. Ini mengingatkan kita terhadap apa yang pernah dialami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, di kitab pertama itu kita akan masih ingat insya Allah, ya, bahwa Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab ini, ya, mengingkari, ya, apa yang dinisbatkan kepada beliau. Beliau itu dikatakan bahwa beliau mengkafirkan orang-orang yang bertawassul. Justru oleh beliau, ya, dikomentari, ya, diluruskan, saya tidak pernah mengatakan hal itu, ya, karena tawassul ini bagian daripada masalah cabang. Masalah cabang ini tidak sampai kepada masalah mengkafirkan orang lain. Ini masalah furu'. Masalah furu' itu masalah yang masalah cabang yang pasti masih bisa didiskusikan. Kalau masalah usul, ya, maka ini yang tidak bisa. Sementara yang namanya tawasul, ya, hukum tawasul itu masih dalam taraf masalah furu'. Masalah furu' itu masalah cabang. Tidak sampai kepada masalah usul. Masalah usul itu masalah yang signifikan, seperti iman, tauhid. Tidak. Wa hadza wa qad sannafa Syekhul Allamatul Muhaddits Abdullah Al-Ghimari risalatan khassatan fil kalami ala hadzal hadits samaha Misbahuz Zujajati fi fawaidi sholatil hajati. Hadza, pahamilah ini. Wa qad sannafa,
dan sungguh telah mengarang Asy-Syekhul Allamah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits ahli hadis Abdullah Al-Ghimari risalatan, ya, satu kitab khosotan yang khusus fil kalami, di dalam membicarakan ala hadal hadisi, tentang hadis ini. Samaha, yang ia beri nama Misbahuz Zujajah fi fawaidi sholatil hajah. Ada seorang ahli hadis namanya Syekh Abdullah Al-Ghimari sampai menulis satu kitab, ya, tentang masalah tawasul ini. Ya, ajada fiha wa afada. Sangat bagus isi dalam kitab itu, wa afada, dan sangat bermanfaat. Wa atabima yashfi wa yakfi wa yagni. Beliau menjelaskan terhadap apa yang memadai, mencukupi, ya, wa yagni, dan mencukupi kebutuhan. Jazallahu khairal jaza, semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan.